Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Jayalah Kabupaten Subang yang tercinta ini. Dengan tertangkapnya Menteri Sosial oleh KPK, ini menjadi sebuah tabir yang harus dibuka sampai akar dan dasar inti permasalahan dana bansos atau dana COVID-19. Ketika COVID-19 menyerang negara Indonesia, dari mulai kota hingga ke pelosok desa dan kampung, dana desa melalui peraturan pemerintah dialihkan untuk COVID-19. Namun disinilah dugaan-dugaan dan kecurigaan saya, terutama saya pernah terjun ke lapangan dan mencurigai, sangat curiga. Namun ini hanyalah praduga. Mudah-mudahan penegak hukum atau BPKP atau BPKRI bisa menguap tabir dana COVID-19 melalui dana desa. Ketika peralihan dana desa yang dialihkan anggarannya untuk COVID-19 melalui pencegahan COVID-19, maka dibangunlah posko-posko COVID-19. Juga ada pembelanjaan masker, alat-alat pencegahan COVID-19 seperti disinfektan dan alat semprot, belangkar, serta yang disebutkan tadi masker. Disitulah kecurigaan saya dan praduga saya ketika pembelian masker ada markup yang terjadi. Ketika pembuatan posko COVID-19 juga saya sangat curiga. Serta BLT dana desa yang dicurigai, dan saya sudah punya bukti bahwa ada warga atau masyarakat membuat surat pernyataan dipungli oleh oknum aparatur desa. Disinilah kami selaku Sekjen Intel Tipikor PHRI beserta jajaran pengurus anggota ingin sekali membantu penegak hukum untuk menguap tabir dana COVID-19. Saya contohkan dugaan curiga saya tentang program PKT, program kerja tunai. Program kerja tunai yang diajukan oleh desa hingga mencapai ada 80 juta, 90 juta, 100 juta. Namun di lapangan ketika PKT itu dilaksanakan, dugaan saya sangat tidak sesuai dengan SPJ yang dilakukan nanti pelaporan oleh desa-desa. Juga BLT dana desa. Sekarang ini pemberitaan-pemberitaan tentang BLT dana desa. Entah dugaan saya diperintah oleh oknum kepala desa hingga aparat desa bisa menjadi oknum pungli terhadap masyarakat. Saya turut prihatin dengan kejadian ini. Saya turut sedih. Kenapa masyarakat kecil atau masyarakat miskin bisa diperalat untuk menjadi keuntungan oknum aparat desa. Dengan ini saya menyatakan
sangat ingin menggali terkuaknya dana COVID-19. Saya contohkan ketika pembelian disinfektan, hand sanitizer, dugaan-dugaan saya markup tentang pembelian alat itu sangat diduga sekali. Namun kami bukan penyidik, namun kami bukan pemeriksa. Intel Tipikor PHRI hanyalah pengawasan dan pelaporan. Kami ingin menggali dan menguak tabir dana COVID-19 yang waktu tahun lalu di anggaran 2019-2020 dialihkan dana desa tersebut untuk anggaran pencegahan COVID-19. Kecurigaan kami karena ketidakseimbangan antara desa-desa yang melaksanakan pencegahan COVID-19, mulai dari posko, pembangunan posko, dari mulai pembelanjaan alat kesehatan, dari mulai pembagian BLT dana desa, dari mulai pembagian BST Kemensos. Inilah semangat kami ingin membantu penegak hukum untuk bisa hingga akar-akar ke bawah bisa ditindak dan bisa diproses secara hukum. Mungkin para kepala desa membuat gerah dan haredang. Tapi bagi para kepala desa yang melaksanakan dana COVID-19 agar tenang, agar tidak berpikir hal yang lain, karena kesalahan akan terbukti salahnya. Kebenaran adalah milik kebenaran. Namun saya ingin sekali usul terhadap para penguasa atau pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah yang ada di seluruh Indonesia, bahwa dana COVID-19 harus diperiksa oleh BPKP atau bisa diperiksa oleh BPKRI. Bukan saya tidak percaya dengan lembaga lain, namun dana COVID-19 kalau dihitung dengan anggaran satu desa, ketika oknum itu bermain, mungkin sangat kecil. Tapi kalau dihitung dengan 50 desa, 80 desa, bahkan ribuan desa, berapa ratus miliar, berapa triliun anggaran dugaan kebocoran dana COVID-19. Saya, Sekjen Intel Tipikor PHRI, khususnya menyatakan sikap secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, untuk agar supaya dana COVID-19 yang dari anggaran DD, dana desa, bisa diperiksa oleh BPKRI atau BPKP provinsi. Karena kecurigaan saya dan dugaan saya, mudah-mudahan bisa terbukti. Serta kami para pengurus serta anggota Intel Tipikor PHRI tidak akan diam untuk membantu para penegak hukum. Kami Intel Tipikor PHRI selaku lembaga pengawasan dan pelaporan tidak untuk anarkis,
tidak untuk membuat kericuhan, dan tidak untuk melakukan demonstrasi yang radikal. Kami datang untuk membela hak rakyat Indonesia. Ketika hak rakyat Indonesia diperpeloncokan oleh oknum aparat desa, yaitu BLT, BST, kami turut prihatin dan turut sedih. Karena apa? Mereka itu adalah rakyat. Bukan harus diseperti itu kan. Namun rakyat itu adalah yang membuat negara kita ini bisa menjadi maju. Sekian video ngacaprak dari saya, Sekjen Intel Tipikor PHRI. Saya nyatakan kami akan membantu aparat penegak hukum untuk menggali terkuaknya dana COVID-19 tahun anggaran 2019-2020. Yang merasa tidak senang dan merasa muriang, itulah yang bersalah. Dan merasa otaknya dingin dengan santai, itulah kebenaran. Karena kebenaran adalah hasil dari kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.